Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvi Ardania Harahap dengan NIM 24405000005 dari Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mandiri saya dari mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu isu lingkungan global, isu lingkungan nasional, dan isu lingkungan lokal. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai isu lingkungan global, di sini saya akan memaparkan satu video mengenai isu lingkungan global. Baru-baru ini, dunia diguncang oleh berita besar yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kita sedang menuju era baru dalam politik global? Sebuah keputusan penting telah diambil, dan dampaknya tidak main-main. Keputusan ini datang dari pertemuan antara negara-negara besar dalam forum ekonomi global. Salah satu isu terpanas adalah bagaimana kebijakan energi hijau akan memengaruhi perekonomian dunia. Data menunjukkan peralihan ke energi hijau dapat mengurangi emisi karbon hingga 30% pada tahun 2030, tetapi juga memicu ketegangan di sektor industri tradisional. Namun, di balik angka-angka itu, ada cerita manusia. Ribuan pekerja di sektor energi fosil kini menghadapi ketidakpastian. Bagaimana perasaanmu jika tiba-tiba mata pencaharianmu terancam, meskipun semuanya dilakukan demi masa depan yang lebih baik? Inilah tantangan terbesar kita, menciptakan dunia yang lebih hijau, tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Jadi, apakah kita akan memilih jalan yang benar? Keputusan ada di tangan kita semua. Jangan lupa like, share, dan follow untuk analisis mendalam lainnya. Dunia sedang berubah. Saatnya kita ikut terlibat. Nah, dalam video tersebut mengupas isu global terkini yang sedang menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Sebuah keputusan penting dari forum internasional telah mengguncang politik global dan mempengaruhi kebijakan energi hijau yang bertujuan mengurangi emisi karbon hingga 30% pada tahun 2030. Namun, di balik kebijakan itu, ada ribuan pekerja yang menghadapi ketidakpastian nasib. Nah, bagaimana kebijakan energi hijau akan memengaruhi perekonomian dunia? Nah, pada data menunjukkan peralihan ke energi hijau dapat mengurangi emisi karbon hingga 30% di tahun 2030, tetapi juga memicu ketegangan di sektor industri tradisional. Kebijakan energi hijau berpusat pada transisi dari energi fosil ke energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Kebijakan energi hijau meliputi berbagai inisiatif seperti menetapkan target emisi nol bersih, mengembangkan insentif ekonomi untuk energi terbarukan, dan memperkuat infrastruktur untuk mendukung transisi. Tantangan utama meliputi biaya investasi, ketersediaan teknologi, dan kesenjangan dalam akses terhadap teknologi ramah lingkungan. Dengan kerjasama internasional, dukungan kebijakan yang kuat, dan investasi yang tepat, kebijakan energi hijau dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, pada berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai isu lingkungan nasional. Sebelum saya menjelaskan, baiklah kita akan memaparkan satu video mengenai isu lingkungan nasional. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Dengan sebuah langkah sederhana, kita dapat menciptakan perubahan besar dalam kesehatan lingkungan kita. Melindungi lingkungan bukanlah tanggung jawab satu orang, tetapi sebuah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Setiap tindakan kecil memiliki dampak yang besar. Memulai dari lingkungan sekitar kita dapat menciptakan perubahan yang positif bagi generasi masa depan. Mari berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan kita bersama. Mulailah hari ini, jadilah bagian dari solusi untuk lingkungan yang lebih sehat. Baiklah, dalam video tersebut mengupas isu lingkungan nasional mengenai sampah plastik di Indonesia. Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan jumlah sampah plastik terbesar di dunia. Dengan volume sampah plastik yang diproyeksi mencapai 9,9
juta ton pada tahun 2024 atau 13,98% dari total timbulan sampah nasional. Nah, dari dampak sampah plastik tersebut dapat mencemari lingkungan dan kesehatan manusia, begitu pula dengan satwa liar. Dengan itu, sistem pengelolaan sampah Indonesia masih lemah, dengan kapasitas infrastruktur yang terbatas dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Begitu juga solusi yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara, yaitu untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan sekali pakai, mendaur ulang sampah, dan mendukung kebijakan pemerintah. Baiklah, masuklah kita kepada materi ketiga, yaitu isu lingkungan lokal. Sebelum saya menjelaskannya, kita akan memaparkan satu video mengenai isu lingkungan lokal. Saudara, diguyur hujan deras, aliran sungai di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini meluap. Luapan air sungai membanjiri permukiman warga dan merendam ribuan rumah. Berjalan tertati menerjang arus deras, itulah yang harus dijalani warga Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah warga mencari tempat aman akibat permukiman mereka terendam banjir, dampak dari luapan sungai. Setelah diguyur hujan deras, debit air sungai yang mengalir dekat permukiman warga meluap. Air sungai meluber dan membanjiri lebih dari 500 rumah warga di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi yang sama juga terjadi di Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Luapan air sungai membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Banjir juga merendam kendaraan yang parkir maupun sedang dalam perjalanan. Ketinggian banjir merata lebih dari 30 cm. Menurut warga, banjir tiba-tiba saja datang tanpa mereka sempat menyelamatkan barang berharga. Baiklah, pada video tersebut mengupas isu lingkungan lokal mengenai luapan air sungai di Deli yang mencapai ketinggian 120-150 cm yang menjadi penyebab utama banjir yang melanda beberapa kecamatan di Kota Medan. Nah, akibat dari curah hujan yang tinggi di daerah pegunungan memicu kenaikan debit air sungai Deli yang menyebabkan banjir di sejumlah titik dan tercapai ada sekitar 565 rumah yang terdampak banjir di 3 kecamatan berikut, yaitu Kecamatan Medan Maimun 350 rumah, Kecamatan Medan Selayang 90 rumah, Kecamatan Medan Helpit 120 rumah. Selain merendam rumah, banjir juga mengganggu aktivitas warga setempat. Dan untuk itu, BPBD Kota Medan menghimbau masyarakat yang tinggal daerah rawan banjir agar tetap waspada dan memperhatikan perkembangan cuaca. Kemudian, mengurangi membuang sampah pada sungai. Masyarakat juga diharapkan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika mengalami kendala akibat banjir. Nah, banjir kali ini menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi bencana serta pengelolaan dampak banjir di masa mendatang. Baiklah, pada video saya ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang jelas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.